Tapi ingat, kalau tidak ada kebenaran dalam hidupmu, segala sesuatu sia-sia. Amin. Haleluya. Kenapa sampai Tuhan menggoncangkan bumi? Kenapa sampai Tuhan menggoncangkan Indonesia? Kenapa? Karena Tuhan tidak menemukan lagi kebenaran dalam hidup kita. Alkitab bilang begini, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok dan mempertahankan negeri ini di hadapanku. Apa yang harus didirikan oleh setiap manusia? Apa yang harus didirikan? Kebenaran dalam hidup kita. Mazmur pasal 25 ayat 14 kita bilang begini, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan bersaksi yang diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Alkitab berkata Dia ciptakan segambar dengan Dia, supaya apa? Manusia bisa bergaul karib dengan Allah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan semua itu luar biasa baik adanya. Tapi waktu Allah menciptakan manusia, manusia spesial di hadapan Tuhan. Karena Allah punya tujuan supaya apa? Dia bisa menceritakan isi hatinya kepada manusia. Tapi ketika Tuhan tidak menemukan lagi sesuatu yang baik dalam diri manusia, maka yang datang hanya lalu murka. Yang datang hanya ada malapetaka. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-32 Yesaya pasal yang ke-32 ayat 17 kita bilang begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Haleluya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera bisa Allah perintahkan atas sebuah keluarga ketika Allah menemukan kebenaran dalam keluarga itu. Damai sejahtera Allah akan curahkan atas sebuah kota ketika ada kebenaran yang tumbuh subur di atas negeri itu. Biar katakan dicurahkan, kasih karunia akan dicurahkan, segala sesuatu yang menjadi jawaban doa kita akan dicurahkan ketika Allah menemukan kebenaran dalam kehidupan kita. Tapi kalau yang Tuhan temukan itu dosa, maaf sekali. Sudah katakan buat Anda kemarin, minggu kemarin datang, hari Selasa kemarin, dalam minggu ini dan beberapa waktu ke depan, 30 kota atas Indonesia diperingatkan oleh BMKG dan Badan Meteorologi Geofisika dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional bahwa akan ada badai sebuah cuaca yang disebut dengan siklon tropis. Siklon tropis itu perpaduan antara hujan, puting beliung, banjir bandang, dan tanah longsor. Dalam tahun ini, saya sudah berkali-kali katakan buat Anda, tahun ini 2021 adalah tahun yang besar akan melanda bumi. Kenapa? Yang tumbuh di atas tanah ini bukan kebenaran lagi, yang bertumbuh adalah dosa. Allah ciptakan engkau dari tanah. Dari tanah Dia ciptakan engkau supaya kebenarannya bertumbuh di dalam engkau. Dia ciptakan manusia bukan dari batu kayu, pasti tidak. Dari tanah Dia ciptakan supaya benih firman Allah itu ditaburkan dan bertumbuh dalam engkau. Tapi kalau yang bertumbuh ialah kefasikan, maaf kata, Allah harus memusnahkan segala sesuatu. Amin. Jadi Papua kau dengar, keluargamu harus ada orang benar dalam keluarga itu. Bapak hidup setia mengasihi Tuhan, mama hidup setia mengasihi Tuhan, anak-anak bertumbuh dalam kebaikan Tuhan. Saya percaya berkat dicurahkan bagi mereka. Mama seorang pendoa syafaat, rajin setia beribadah. Mungkin mama tidak tahu baca, tapi mama setia beribadah. Anak-anaknya pasti bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena seorang benar dalam keluarga itu. Tuhan tidak butuh banyak, satu saja. Tuhan tidak butuh banyak, satu saja. Tuhan cari satu orang Papua dalam satu suku, dalam satu rumah yang hidup benar, bergaul karib dengan Tuhan, maka Allah perintahkan berkat bagi mereka hidup. Ketika Tuhan mau tunggang balikan kota Sodom dan Gomora, Alkitab bilang begini, Abraham berdiri di hadapan Allah dan tawar-menawar dengan Tuhan. Kenapa? Karena Abraham punya predikat sahabatnya Tuhan. Abraham tidak bisa berkata-kata dengan Tuhan kalau Abraham tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Abraham bergaul karib dengan Tuhan. Abraham sahabatnya Allah, makanya Abraham berani tawar-menawar dengan Tuhan.
Kalau kekristenanmu sebatas hanya pergi gereja, pulang gereja, buat dosa segala macam, dengar baik-baik. Amin. Engkau tidak bisa punya apapun yang kau bisa tawar menawar dengan Tuhan. Yes. Aku mencari di tengah-tengah mereka seseorang yang hendak mendirikan tembok dan mempertahankan negeri itu bagiku, tetapi aku tidak menemukan. Hari ini kami khotbah di pinggir jalan, ada banyak orang bilang itu orang gila, tidak apa-apa. Itu orang stres, tidak apa-apa. Kemarin saya khotbah di Bandara Sentani, satu perempuan dia punya otak sedikit begini, datang langsung mantap saya. Saya cuma angkat tangan begini. Saya pernah khotbah di bagian belakang itu, bapak satu dia punya otak kurang bagus, dia angkat kayu panjang penuh dengan paku semua, dia mau hantam saya dengan kayu paku. Saya bilang Tuhan, saya kepala pasti pikir hari